Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang nanda hormati cintai karena Allah Abi Pahmi, seluruh direksi, dokter, perawat, dan karyawan Rumah Sakit Umi, kita doakan mudah-mudahan Rumah Sakit Umi senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh mujahid, mujahidah di Rumah Sakit Umi ini dibahagiakan oleh Allah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah siang ini. Dari sekian banyak yang sibuk dengan aktivitas dunia, kita masih dipilihkan oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Semoga langkah ibu bapak ke tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Coba Ustadz mau tanya, siapa di sini yang tidak punya dosa? Ada? Kalau ada yang mengacungkan tangan, eta dosana. Ahilman, Ustadz saya nggak punya dosa, itu dosanya. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Maka di antara ciri orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah datang ke taklim, satu alasannya, karena dia merasa dosanya banyak. Sekarang ganti pertanyaannya, siapa di antara ayah bunda bapak ibu yang merasa dosanya paling banyak? Ulah tarik teuing kapelong dosanya. Dosa kita banyak Ustadz Hilman, tapi tenang saja. Orang yang punya banyak dosa, kata Nabi SAW, kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap manusia pernah punya salah, setiap manusia pernah punya dosa, tapi yang terbaik di antara mereka adalah orang yang segera kembali kepada Allah. Betul apa enggak? Makanya mohon maaf bunda, ayah, bapak ibu sekalian, siang-siang gini, punten, siang-siang gini, kalau boleh milih, ya, enakan duduk di majelis ilmu begini atau enakan belanja di mall? Ustadz tahu bunda teh naha ayeuna ngaji apal meureun Ustadz ayeuna teh tengah bulannya. Jadi karena eueuh duitnya, daripada kamol nggak ada uang mendingan. Da Ustadz mah curiga nggak tahu kalau tanggal ngaji kita awal bulan eueuh sigana jamaah teh. Ustadz Hilman, kenapa kita mau berkorban, memilih ngaji, memilih taklim? Satu, karena kita tahu setiap langkah taklim itu menggugurkan dosa-dosa kita. Punten, siapa di sini yang paling jauh rumahnya? Angkat tangan. Ibu dari mana? Cipayung, Puncak. Ini kesini ngaji, ngahaja atau jadi pasien di Hanap? Punten bisi ini, makanya kita harus pastikan juga. Ibu ngaji, ngahaja atau pasien? Ada pasien di bawah? Pulang kerja, kerjanya di mana? Puskesmas. Kerja di Umi, asar wakene arti gitu mah. Enggak, ini Ustadz mau tanya, yang bener-bener niat jauh datang pengen ngaji ada? Teresnya di mana? Tajur. Tajur mah deket ya. Coba ada yang jauh lagi. Bunda di Bandung. Kela. Sengaja kah dia?
Enggak, ini yang benar-benar sengaja Ustadz, aku teh jauh banget datang ke sini. Di mana? Di belakang Umi deket katanya. Belakang Umi hayang jauh deh. Belakang Umi deh. Enggak, ini jujur ini mah tuh. Ulah ngagoda ka Ustadz teh. Liur. Bunda di mana? Cihideng. Cihideng itu sebelah mana ya? Di Maps ada, di Maps. Bisa nggak ada. Cihideng jauh nggak? Hah? Kalem atuh ieu meniri kieu. Cihideng jauh. Ada lagi yang lebih jauh dari Cihideng. Bunda di mana? Pasir. Pasir Muncang. Daerah mana eta? Gadog. Sengaja ngaji ke sini. Beneran. Berangkat jam berapa dari sana? Hah? Kenapa? Oh, ibu pasien. Oh. Enggak, ini serius ngaji ke sini. Baik. Buat ibu dari Ustadz 50.000 rupiah ya. Nanti Ustadz kasih 50.000. Bapak-bapak mana yang paling jauh di sini? Pak dokter dari mana? Pondok Labu ya. Baik, dokter ngasih 50.000 ke ibu tadi ya. Jadi ibu uangnya dari Pak dokter ya nanti ya. 50.000. Alhamdulillah, yang ngacung dokter ya. Pak dokter boleh berdiri dulu sejenak. Ini dokter ganteng nih, luar biasa tuh. Kayaknya kalau dokter nggak cocok 50.000 ya. Ya Allah, ini jadi gimana ini, Masya Allah nih. Satu lagi, oke. Satu lagi. Bapak terima kasih nih, sama-sama ya. Sekarang, bapak-bapak siapa yang hidupnya sangsara di imahna? Siapa yang lagi menderita sama istrinya? Nantilah 50.000 lagi Ustadz akan kasih di kuis, boleh ya? Jadi nanti ngajinya di kuis. Ibu yang Pasir Muncang jangan dulu pulang nanti ya. 50.000. Tapi ibu tahu nggak? Di antara yang paling baik itu sedekah sama Ustadz katanya. Balik dari ke orang duit. Ya Rabbi ya Karim, Masya Allah. Pak dokter terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalasnya. Di samping ada Pak Direktur, atur aja lah gimana cara. Baik. Punten bunda, ayah, kita aja dikasih iming-iming dunia buat ngaji senangnya luar biasa. Betul apa enggak? Sekarang bayangkan kalau iming-imingnya, hadiahnya datang ke taklim itu menggugurkan kesalahan kita, senang apa enggak? Makanya Ustadz Hilman itu kenapa senang banget datang taklim gitu ya, ngisi taklim. Satu alasannya, karena saya nggak pernah tahu, bisa jadi ini bab terakhir saya bisa menyampaikan ilmu kepada jamaah sekalian. Hari ini jadwal saya ada 6 ayah bunda sekalian. Keluar tadi jam 3:30 subuh, ngisi kajian di daerah Pondok Indah. Kemudian pagi tadi di Cibinong, barusan di Cimanggu, siang di sini. Habis ini sore kita ke Sentul, nanti malam ke Masjid Alumni IPB buat tenis square. Ustadz nggak capek? Ustadz nggak lelah? Tapi kenapa mau dikejar? Karena Ustadz tahu pahalanya besar di situ. Betul apa enggak? Bahkan mohon maaf kalau kita mengutip perkataannya Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tangkihul Qaul. Imam Nawawi pernah berkata kepada kita, "Man jalasa inda akhihi sahatain wa akala ma'ahu luqmatain wa sami'a ma'ahu kalimatain wa masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allahu jannatain wa kullu jannatin mislul ardi marratain." Ngerti apa enggak? Mau diterjemahkan? Ustadz, apa artinya? Man jalasa inda akhihi sahatain.
Barang siapa yang duduk di majlis ilmu di antara saudaranya, gak usah lama-lama, sahaten, cukup 2 menit saja. Berapa lama? 2 menit. Wa akala ma'ahu lukmaten. Kemudian dia dapat konsumsi, lalu dia makan, gak usah banyak-banyak makannya. Lukmaten, cukup 2 suap saja. Berapa suap? Nukia mah loba daharna biasanya. Duduk 2 menit, makan 2 suap. Kemudian Ustadz, wasami'a ma'ahu kalimatin. Kemudian dia mendengarkan kalimat, gak usah panjang-panjang kalimatnya. Kalimatin, cukup 2 kalimat saja. Wa masya ma'ahu khutwatin. Kemudian dia pulang dari tempat majlis ilmunya, gak usah jauh-jauh. Khutwatin, cukup 2 langkah saja. Duduk berapa lama? 2 menit. Makan berapa suap? Dengerin kalimat berapa kalimat? Pulang berapa langkah? Masya Allah. A'tahullahu jannatain. Maka Allah janjikan kepadanya diberikan 2 kafling rumah di surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa luas 1 kafling rumah di surga itu? Kata Nabi, wa kullu jannatin mislul ardi marratain. 1 kafling rumah di surga luasnya 2 kali lipat bumi yang kita tempati. Luas apa luas? Besar apa besar? Punten, Ustadz mau tanya, siapa di sini ibu bapak yang belum punya rumah? Angkat tangannya. Baik, turun lagi. Siapa yang belum lunas rumahnya? Turun lagi. Punten, yang belum punya rumah, yang belum lunas rumahnya, gak usah sedih, gak usah khawatir, karena wajah yang ada di sini disiapkan 2 kafling rumah di surga. Sekarang ganti lagi pertanyaannya. Siapa di sini yang mau masuk surga? Turun. Siapa yang mau masuk surga? Angkat tangan, katakan saya. Turun. Oke, sekarang ganti. Siapa di sini yang yakin masuk surga? Kela. Itu yang yakin masuk surga emangnya boga orang jero di surga. Siga meyakinkan gitu masuk surga itu. Ustadz Hilman, kenapa bertanya yakin masuk surga? Ustadz ingin meyakinkan bunda ayah sekalian, teman-teman sekalian. Karena kata Nabi, kullu ummatin yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Ustadz, apakah ada orang yang tidak mau? Ada. Siapa? Bukan orang yang tidak mau masuk surga bilang gak mau. Bukan orang yang bilang gak pengen. Bukan orang yang bilang gak ingin. Bukan. Yang tidak mau masuk surga adalah orang yang tidak mau berkorban untuk bisa masuk. Dia tidak mau berjuang. Dia tidak mau sakit-sakitan. Dia tidak mau perih. Dia tidak mau menderita. Kenapa? Karena jalan surga itu jalan yang ditempuh dengan penuh penderitaan. Coba Ustadz mau tanya, ibu punten, sholat tahajud tiap malam berat atau ringan? Susah atau mudah? Ibu duha tiap pagi susah atau mudah? Ibu taat sama suami setiap tanggal bulan susah apa enggak? Susah kan? Kadang-kadang kita mah kalau taat sama suami tergantung tanggal bulan, betul apa enggak? Tanggal bulan, awal bulan suami ada uang, suami di tengah bulan ke ujung suami banyak duitnya, suami di kita atau dari nu aya di dieu. Enggak, Ustaz juga enggak ngomong yang di sini, yang di sono. Ibu-ibu yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda gitu. Jadi artinya gimana Ustaz? Surga itu berat. Makanya setiap langkahnya penuh dengan keberatan. Karena pahalanya apa? Surga. Dak kalau ringan mah atuh meureun lain surga pahalana ge. Naon biasa nama? Tak gitu. Paling kipas angin, betul apa enggak? Paling rice cooker, betul? Kulkas 1 pintu. Ya kalau ringan pertanyaannya paling sepeda. Ringan. Karena pertanyaannya ringan, maka sepeda hadiahnya. Masuk surga itu berat. Betul apa betul? Maka mohon maaf lahir batin ya. Kalau ada di antara bunda yang hari ini masih diberikan kesempatan berjumpa dengan tahun baru 2020. Pesannya adalah bisa jadi
dosa kita masih banyak kemarin, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk segera bertaubat di hadapan Allah. Atau yang kedua, karena barangkali amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan kita untuk beramal. Catat baik-baik, kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh untuk berbuat baik, maka berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertaubat di hadapan Allah. Kalau kita belum bisa berlomba dengan orang alim menyampaikan ilmu, maka berlombalah dengan orang bodoh untuk belajar ilmu, agar saat kita kembali kepada Allah, kita punya bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz bilang ini? Karena Ustadz lihat dari wajahnya di sini hampir sama semua ini. Beneran. Iya, dari wajahnya wajah-wajah camat semua ini. Naon camat teh? Tak gitu. Ini kelihatan calon mati semua, pasti akan wafat. Betul apa enggak? Ini yang di tengah hati-hati tak. Tengah kudung coklat ngalamun ngahulang paur nih perang. Atau perasaan teh enak kamari di Lampung Ustaz ceramah sarua gitu. Di tengah kieu Allah ngagubrak maut. Paur. Ini kan semua kan lagi nunggu jadwal kematian masing-masing, betul apa enggak? Kalau bicara waktu kan bisa jadi Bunda duluan, Ustaz Hilman belakangan bisa. Atau dibalik, Ustaz Hilman belakangan. Da Allah ge apal teman-temannya Ustaz duluan meureunnan. Nu kieu duluan pasti. Jadi kita ini kan sedang nunggu jadwal kematian masing-masing. Kata Ali bin Abi Thalib, siapakah yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia beruntung adalah manusia yang saat dia lahir, dia menangis sekelilingnya tertawa. Dan saat dia mati, dia tertawa sekelilingnya menangis. Sok Ustadz tanya sama bunda sekalian, lamun ibu ayeuna maot loba nu seuri atau nu ceurik? Jangan-jangan ibu teh maot ayeuna suami mah syukuran. Lain ti kamari maot teh Ustadz nu kieu mah. Punten. Serius. Sama bapak juga Pak, bapak juga pikirin jangan-jangan bapak teh lamun ayeuna maot istri bapak teh meureun bahagia. Ya Allah, sudah bebas penderitaan hidup saya. Meureun eta teh. Sama kayak Ahilman juga sama. Kalau Ahilman misalnya gak ngisi kajian TH teman hijrah lagi, Ahilman gak ceramah lagi, kira-kira banyak jamaah yang kehilangan atau tidak gitu. Ulah beres gitu Bu. Jangan-jangan orang lain tuh, bosan Ustaz Hilman wae, bosan Ahilman wae. Jangan-jangan kayak begitu. Jadi setiap hari adalah perbaikan-kebaikan. Perbaikan-kebaikan. Datang ke tempat ini, satu modal kita doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wa na'udzubika. Itu doa kita. Betul apa enggak? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Makanya Ustaz berharap dari hati yang paling dalam, semoga yang di sini semua ya, kalau seandainya usia kita semakin dekat dengan ajalnya, semoga kita diwafatkan dalam keadaan yang baik. Innamal mar'u yumitu fil hayat illa madzatihi fil hayati dunya. Setiap manusia akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Sok ibu sekarang lihat kebiasaan kita. Kalau kebiasaan ibu baca Quran, insya Allah wafat dalam keadaan sedang membaca. Kalau kebiasaan ibu datang ke taklim, insya Allah didoakan oleh orang yang ahli taklim. Lamun ibu kebiasaan ngagibah jeung tukang sayur, power Ustadz. Bisi ibu teh maot jeung tukang sayur. Allahu Akbar. Maka bunda yang dirahmati Allah, ayo kita bismillah ya. Terima kasih banyak sudah hadir ke tempat ini. Semoga kita meminta kepada Allah, Allah ridhoi kita semua insya Allah. Baik bunda, judul kita ngaji kali ini judulnya adalah agar hati tak mudah gelisah. Ada satu hal yang menjadi indikator kehidupan kita. Namanya adalah hati. Kata Nabi SAW, setiap manusia itu ada dalam diri dan tubuh manusia itu segumpal daging. Yang jika segumpal daging ini baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging ini buruk, maka buruk seluruhnya. Ketahuilah fahiyal qalb,
Itu namanya hati. Hati mah hati mah etalase kehidupan kita. Betul apa enggak? Ucapan kita tergantung hati kita. Pikiran kita tergantung hati kita. Bahkan mohon maaf, banget orang oke. Wajah kita juga tergantung hati kita. Dan bahkan mohon maaf juga, badan kita tergantung hati kita. Punten sederhananya beginilah. Ibu lagi patah hati nyeri hati. Pasti karena wajahnya berubah dah. Betul apa enggak? Ibu berangkat ngaji, ustadznya lucu, nyenengin. Tapi di imah loba masalah, teuing ngaji ge loba masalah dah biasa nama. Batur seuri, urang ngahuleng. Naon? Kitu wae seuri. Biasanya itu karena hatinya bermasalah. Betul apa enggak? Bapak di imah aya masalah, ka kantor pasti tah. Tukang parkir dicarekan ke urang. Security dimarahin sama kita. Ketemu klien nggak mau ngelihat klien kita. Kenapa? Bermasalah hatinya, di rumah tangga ada masalah. Betul apa enggak? Makanya hati ini mengontrol semua kehidupan kita. Omongan kita benar atau tidak tergantung hati orang. Betul apa enggak? Lihat Ustadz Hilman, di mata mah ngeunaheun dipandang teh. Misal di mata enak dipandang, tapi di hati ibu aya ngagerenjem teu bener. Contoh kieu. Si Ustadz teh mah rada berubahnya. Berubah kumaha? Da baheula mah apal 2 tahun kamari mah hideung beungeut na teh. Baheula mah kuleuheu caludi. Ayeuna mah kenapanya? Lihat Ustadz Hilman di mani brightness gitu. Glowy. Bunda teh eta teh teu diucapkeun ngan dina hate kapikiran. Pasti ketika orang nanya, "Ece, tadi jadi ece." Keluar kalimat. Pasti nungguin kan? Ini Ira keluar eceun aja. Ece. Ece saha? Ece, tadi ngaji? Ngaji siapa? Ngaji sama Ustadz Hilman. Kumaha? Teuing aku mah fokus sama wajahnya Ustadz Hilman. Karena ibu teh dina hatena nu kapikiran eta, anu terasa eta, jadi nu keluar teh pasti eta. Matakna hati-hati dengan hati, Bu. Betul apa enggak? Ibu tiba-tiba bisa nyeri cangkeng lamun keur nyeri hati mah. Serius. Bisa sakit pinggang. Makanya mohon maaf ya, di Quran disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati kamu sekalian ada penyakit sehingga menambah penyakit-penyakit yang lain. Semua pasien Umi yang ada di bawah, dasarnya semua penyakitnya satu di antaranya yang membuat dia tidak sembuh karena penyakit apa? Hati. Punten sekarang lagi ada yang viral kan si Mbak Sate teh. Mbak Mbak gitulah pokoknya mah. Punten ya, orang Bogor jangan sampai percaya sama yang begituan. Musyrik semusyrik-musyriknya. Catat baik-baik. Geus atuh ulang ngagosip atuh meni rame. Heuh si eta si banding si teh ya. Geus cukup. Tadi keur diomongkeun ke ustad ieu teh. Ya ke ustad keur dibahas yuk. Manes ngomongkeun saha sih saha. Eta si Bang Nisi lain eta. Komo anu bieu mah eta anu ngaramal mautna suami istri si Lina teh ya Sule. Ulang di dia ngobrolkeun lieur. Kan ke ustad keur dibahas ayeuna. Geus ulah ngagosip eta mah. Hati-hati ya, yang percaya dengan praktek seperti itu namanya musyrik, tahayul, bid'ah, kurofat, TBC namanya. TBC gitu. Kok bisa percaya? Ada yang bisa manggil malaikat, ada yang bisa ketemu Nabi, manggil Nabi. Demi Allah, kalau orang bisa manggil malaikat, saat si Mbak Eta merenang, harusnya para sahabat duluan yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa enggak? Sebelum dia kalau bisa manggil Nabi, sahabat pernah kehilangan Nabi.
Sahabat ketakutan ketika tidak ada nabi. Sahabat khawatir nggak ada nabi. Kalau bisa manggil saat can si eta kudu nama sahabat heula yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya itu bukan berarti manggil nabi, jelas bahwa yang dia lakukan adalah pengaruh jin dan jinnya adalah jin yang membawa kepada keburukan alias syaitan. Kenapa gitu Ustadz bisa ke situ jalannya? Karena di antara banyak penyakit itu di hati. Betul apa enggak? Orang nyeri awak nama teu sabaraha, ngan nyeri hatena eta nu sabaraha. Betul apa enggak? Ibu di rumah punya suami, betul? Kenapa ibu nggak bahagia dengan suami? Lain suami kurang ngasih duit lain. Eta mah geus puguh masalah eta mah. Jadi bukannya kurang ngasih uang, itu mah cuman kecil. Tapi yang paling dalam, yang paling jatuh, yang paling sakit saat suami ibu tidak bisa mendatangkan ketenangan di hati ibu semua. Betul apa enggak? Sok Ustadz tanya, kaya tenang, kaya gelisah atau miskin tenang? Mikir heula ngajawab teh langsung wae ieu. Kaya gelisah, miskin tenang. Gak ada kaya tenang, gak ada. Ustadz Hilman kalau boleh milih lebih baik miskin tenang daripada kaya. Sama bunda punya suami, jangan mengharapkan suami casingnya kayak Ustadz Hilman. Serius, bunda lihat Ustadz Hilman kan lumayannya. Ustadz mah katanya nggak ganteng, Ustadz mah cuman manis aja. Katanya bunda berharap punya suami kayak saya. Jangan. Kenapa? Karena casing yang begini lebih banyak membuat gelisah di rumah tangga. Bener. Emang istri saya punya suami saya kayak saya nggak gelisah? Gelisah atuh bu. Kan nukia mah banyak orang yang senang, bener nggak? Serius. Maksudnya gimana Ustadz? Ibu dikasih suami kayak Ustadz belum tentu ibu tuh bisa terima suami kayak saya. Berangkat pagi pulang malam. Kadang pergi ke luar negeri nggak diajak istrinya. Ketemu jamaah minta foto, kalau ibu cemburuan kumaha coba? Eta sesat laki orang. Ulang. Kan hese kan? Susah. Berarti Ustadz dinikahkan oleh Allah jodohnya dengan Teh Lina karena Teh Lina sabar, Teh Lina tabah, Teh Lina kuat. Kumaha? Nerima. Ustadz dipoto sama jamaah perempuan yang lain, teu nanaon. Dan alhamdulillah selama ini yang minta foto teh nenek-nenek. Jadi rada aman sebenarnya mah. Ngan teuing lamun budak urang minta foto rada lieur beureun ka Ustadz oge. Bisa jadi ibu teh dikasih suami yang sekarang eta anu si anu teu jelas teh eta. Bisa jadi karena suami ibu yang bisa memberikan ketenangan ke ibu. Pak, jangan pernah berharap punya istri yang cantik, mahal biayana. Betul apa enggak? Atuh dan nugelis mah, aduh. Canku bedakna. Canku naon lipstikna. Wardah Pond's Beauty. Lebar. Udah Pak, bisa jadi Bapak mah punya istri yang sekarang di rumah memang nu ayeuna mah bisa ku apu bisa. Kalau nggak ada uang buat beli ku apu ditempelkan bisa. Betul apa enggak? Benar. Ustadz, dah aku mah pengen nikah teh suami istri teh kayak Raisa. Raisa mah jodohnya jeung Hamis Daud. Urang mah geus we ulah Raisa Ceodah. Memang Ceodah nu pas jeung urang mah eta nu paling cocok udah. Ceodah, Ceedo nya, Cetuti, Ceida geus. Memang levelnya seperti itu. Jadi kumaha Ustaz? Nah, jadi di antara semua penyakit cuma satu dah. Udah, apa namanya? Hati.
Hati ini dua kondisinya. Satu bisa tenang, dua bisa gelisah. Yang kita bahas hari ini gimana agar hati tak gelisah. Ahilman, apa itu gelisah? Gelisah itu kan artinya tidak bertemunya antara harapan dengan kenyataan. Betul enggak? Gelisah adalah tidak bertemunya antara harapan dan kenyataan. Kita berharap Raisa, nu datang Cioda gitu. Betul apa enggak? Ibu, mohon maaf, dulu waktu sebelum nikah, bawaannya kalau sudah nikah pengen bawaannya tenang pengennya kan? Tapi setelah nikah kok Ustaz jadi tambah enggak tenang ya? Kok jadi malah riweuh kieu nya? Geus kawin teh. Kenapa? Karena enggak sama harapan dengan kenyataan. Kenapa bisa orang gelisah? Di antara faktornya karena yang dia hadirkan bukan Allah. Yang dia hadirkan bukan Allah, yang dia hadirkan adalah sesuatu yang di luar Allah. Namun dunia, namun orang lain, manusia biasa. Kata Ali bin Abi Thalib, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan, aku sudah pernah merasakan semua kegelisahan, tapi tidak ada yang paling menggelisahkan hatiku kecuali saat aku bersandar kepada selain Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Ibu, kenapa gelisah di rumah tangga? Karena ibu berharap sama suami berlebihan. Betul apa enggak? Bapak, kenapa enggak menemukan kebahagiaan, ketenangan di rumah tangga? Karena bapak terlalu berharap ke istrinya. Kenapa kita kerja di kantor karyawan Umi dan segala macam seringkali gelisah? Karena terlalu berharap kepada pimpinannya, kepada perusahaannya. Padahal mohon maaf, tidak ada yang bisa kita harapkan dalam hidup ini kecuali siapa? Allah. Maka lihat dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? Ala bizikrillahi tasmainnul qulub. Ingatlah ketika engkau mengingat Allah, menjadikan sandaran Allah, menjadikan harapan Allah, tatmainnul qulub, hatimu akan tenang. Betul apa betul? Jadi kumaha Ustadz? Udah, yang pertama rumusnya agar hati tak mudah gelisah, jangan pernah menempatkan sesuatu selain Allah di hati kita. Jangan. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan Allah. Lebih baik kehilangan apapun urusan dunia ini daripada kehilangan Allah. Kecil dunia ini bunda. Betul apa enggak? Yang harus kita bayangin nih, Allah ridho nggak ya? Allah sayang nggak ya? Allah suka nggak ya? Allah ngasih keberkahan nggak ya sama kita? Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa Ustadz? Udahlah, pasti kalau bergantung kepada selain Allah jadi hati. Contoh kieu. Contoh ibu. Ibu ngelayanin suami. Coba Ustadz nanya, ibu melayani suami semata-mata untuk suami atau untuk Allah? Kalau semata-mata untuk suami, siap-siap nyeri hati. Contoh, suami ibu teh suka sarapan, dan kalau sarapan kudu make sambal teh. Maka apa yang terjadi? Ibu-ibu bangun jam 2 Janari teh. Bangun Janari jam 2. Dan si bapak teh udah bilang sama kita, Bu, besok bapak nggak boleh telat karena ada kerjaannya, jadi mama siapin sarapannya lebih pagi. Dan ibu tuh sayang teh sama suami. Kemudian apa yang ibu lakukan? Jam 2 Janari, ibu hudang, kucek-kucek mata, muka kulkas, nyokot sambal, cabe nak, bawang nak, ke rumah tunu kikian teh. Ngarenos. Dan ibu teh pengen memberikan yang terbaik buat suami. Singkat cerita, jam 5 subuh, ibu bangunin suami. Ayah bangun, ayah bangun, ayah bangun. Nepi ka jam genep teu bangun-bangun. Jam 6 kemudian ibu, ayah bangun, ayah bangun. Ku ibu geus dikumahakeun segala rupa, talkinin segala macem. Geus rek maot eta ngaranna. Enggak bangun-bangun. Masya Allah. Jam 6 saparapat suami kita bangun. Hah, terlambat. Langsung dia mandi segala rupa. Tiba-tiba ngomong kia ke orang teh. Mama, papa buru-buru ya, nggak sempet sarapan dulu. Sok eta, punten. Ngomong nak simple ngan nyelekit teh eta. Papa
Mamah papa buru-buru ya, nggak sempet sarapan dulu. Ibu nu kabayang naon eta? Nu kabayang naon? Nu kabayang ieu sambal di kamanakeun. Betul apa enggak? Mungkin kalau ibu ngomong kayak yang kieu, "Pak, iya atuh dahar heula saeutik." Sambalna minimal jeung coetna dulu. Kita udah nyiapin sambal, enggak dimakan, sakit hati apa enggak? Kemudian apa yang terjadi? Udah suami berangkat ke luar biasa, udah ditambul sambalna ke urang. Kehel eta hayang sambal. Beres, masya Allah. Beres makan sambal, nyeri betul. Gak kuat, sakit perut kita luar biasa. Apa yang terjadi? Sore sakit perut. Sampai malam suami pulang dengan tanpa dosa teh gitu. Assalamualaikum, ayah pulang. Ibu teh di kamar kieu we. Tiba-tiba suami datang ke ibu. Ibu, kenapa? Kenapa? Ibu teh pegangin perut. Mama kenapa sakit perut? Kamu tuh gak peka sama aku Tamas. Aku teh udah bikin sambal jam 2 Janari. Nyieun keur maneh, ku maneh teu dahar mikir. Coba Ustadz mau tanya, Ibu kalau begitu bikin sambalnya buat suami atau karena Allah? Buat suami, ujungnya nyeri hati. Jadi gelisah, panjang kemana-mana. Kalau ibu yakin untuk Allah, ketika suami nggak makan itu sambal, ku ibu mau dimakan sendiri merenan? Bilang we sama ibu diri sendiri, oh ya Allah berarti ini bukan rezeki suami saya. Ini rezeki tetangga saya. Udah ku ibu teh datang ke tetangga, Assalamualaikum. 1, 2, kabeh di bagian sambal ke urang. Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Jadi kumaha? Kalem we. Nggak akan gelisah, betul apa enggak? Yang gelisah itu antara harapan dan kenyataan nggak ketemu, betul nggak? Harapannya sambal dimakan oleh siapa? Suami. Kenyataannya nggak dimakan oleh. Jelas sampai di sini? Tiba-tiba suami pulang dari kantor, nyimpen HP di atas meja, set dia mandi. Tiba-tiba ibu ngintip, set telepon dari si Mona. Nah, sok ibu tinggal ke dia. Iya lihat ya. Telepon dari siapa? Si Mona. Ibu tidak meren kondisinya lagi labil, lagi galau. Tiba-tiba suami handphonenya ada telepon Mona. Aya fotoan deh. Jeung foto nanti lebih gelis di orang teh. Ya Allah, si Mona telepon itu lebih cantik. Apa yang ibu lakukan? Dan ibu mah tuh langsung menyimpulkan sesuatu, langsung ambil handphone, balangkeun. Dibuang itu handphonenya. Suami keluar kamar mandi, kata suami, mananya handphone papa? Mananya handphone papa? Ibu lagi giwe di meja. Dak ngesebel teh. Terus tiba-tiba suami nanya, Mama, tadi lihat handphone ayah enggak? Lihat handphone ayah enggak? Yang mana? Itu. Langsung tiba-tiba enggak ngomong apa-apa. Ayah, eta Mona saha? Siapa itu Mona? Mona yang mana ya? Jujur deh sama ayah. Ayah jujur sama Boda. Itu siapa Mona? Mona siapa? Udah panjang kemana-mana. Siapanya Mona teh siapa? Ayah, suami kita juga kadang-kadang amnesia gitu kan, tak apa. Saha. Terus tiba-tiba ditanya tuh. Mona, tiba-tiba, emang kenapa? Mohon maaf ya ayah, mama udah kehel pisan ke ayah. Memang dari udah 3 hari ini mama teh perasaan teh asa deg-degan wae. Berarti benar prasangka mama teh, kamu main sama si Mona kan? Mana si Mona lebih gelis di orang deh. Tiba-tiba, emang sekarang HP-nya mana? Mama udah buang HP-nya. Atuh jangan dibuang, Ma. Tiba-tiba suami kita ngomong gini, Mama tahu nggak? Mona tuh siapa? Siapa? Atasan lah. Manya main jeung atasan. Aduh. Ibu meni azab banget sih. Cerita teh meni Indosiar banget.
Ya Robi. Tiba-tiba suami teh ngomong kieu. Mama tahu nggak si Mona tuh siapa? Siapa kan mama udah 3 hari kemarin minta ke ayah ganti mobil jadi Honda Jazz kan? Kan mama kemarin kan yang motor Honda Supra tengenaheun. Jadi mau naik jadi Honda Jazz. Terus kan Supra teh enak jadi Honda Jazz. Kemudian di mana? Kata si papa teh, Mona itu sales mobil Honda. Jadi ayah teh lagi tawar-menawar sama si Mona buat kasih surprise ke ulang tahun mama mobil Honda Jazz. Coba. Terus sekarang HP-na mana? Di mananya? Atau mama heulanya nyebur ka balong cenah. Neangan. Betul apa enggak? Jadi tenang. Kadang kesimpulan dalam hidup itu butuh waktu untuk menyimpulkan. Kita mah kebiasaan teh suka pengen buru-buru. Padahal kata Nabi, al-ajalatu minasyaitan. Buru-buru itu bawaan dari siapa? Syaitan. Baca Quran saja ada wakofnya, betul? Ada berhentinya. Hidup aja di haji ada wukufnya, berhentinya. Hidup kita pun di dunia harus ada tenangnya, kalemnya. Jangan langsung kemudian mohon maaf. Tiba-tiba ada orang yang dekat sama kita. Udah deket banget sama kita. Misalnya, kita tuh yakin dia mau nikahin kita. Wah udah kemana-mana, udah nanya udah makan apa belum, segala macam. Kayaknya kita tuh yakin banget dia tuh pasangan kita banget. Tapi yang terjadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngomong gini sama kita. Neng, kita putus ya. Naon. So, kita makan langsung. Kok kamu mutusin aku sih? Rudi? Nggak ada Rudi. Ada Pak Rudi. Pisang. Siap. Iya misalnya dia udah ganti nama. Misalnya Arif. Pak dokter dong Arif. Kenapa yang terbayang orang-orang di sini semuanya? Misalnya Agus. Saya itu sudah mengorbankan apapun buat kamu, Taus. Masa muda saya hampir semua buat kamu. Tapi kenapa sih Agus? Kamu tuh kok gitu amat sih sama aku? Kita nih mohon maaf pasti akan jatuh sakit-sakitnya. Padahal kita gak pernah tahu. Bisa jadi ketika Allah menghilangkan Agus, Allah sedang nyiapin Arif-Arif yang baru. Betul gak? Apa bedanya? Agus memang dulu sama kita. Tapi punten, Agus karyawan biasa, Arif dokter mata. Jadi artinya kadang punten, bunda, ayah, bapak ibu sekalian, hati ini akan gelisah kalau kita cepat-cepat menyimpulkan tergantung pikiran kita. Apa yang terbaik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah. Tapi yang terbaik menurut Allah pasti yang terbaik untuk Ustadz Hilman dulu. Sejak kecil saya yatim piatu bunda, ayah. Ayah saya sudah meninggal saat saya kelas 6 SD. Ibu saya kemudian punya penyakit stroke. Saya pernah berpikir bahwa kenapa saya tinggal bersama keluarga yang tidak mampu. Bersama keluarga yang tidak ada. Keluarga yang miskin. Waktu itu saya pernah menyesal dalam keadaan itu. Ibu saya suka dihina oleh tetangga. Karena dulu waktu kecil saya tuh nakalnya luar biasa. Kalau kata orang Bogor mah bangornya luar biasa. Saya tuh dulu bangor bunda. Ibu jangan lihat saya sekarang. Dulu mah saya teh gitulah. Gitulah jauh tina air ke air. Saya tukang nyanyi dari panggung ke panggung. Musiknya terjelas gitu. Semua tetangga apal bangorna si Jang Iman teh. Si Iman apal tah. Mun bahasa lain mah
merit nya kira-kira bahasa yang lebih mudah, bukan sampah masyarakat mana apanya. Pokoknya naon weh. Tapi ibu saya almarhumah selalu kalau ditanya sama masyarakat, nya alhamdulillah jang iman mah budak bager. Padahal saya enggak bager. Jang iman mah budak soleh, padahal saya enggak soleh. Satu kali saya suka nyuapin ibu saya. Ketika lagi nyuapin ibu saya, di TV itu, nonton TV ada yang ceramah di TV. Kata ibu saya, Iman, nanti mama bakal lihat Iman ceramah di TV ya. Terus saya tanya gimana caranya? Orang Garut di kampung, jauh ke Jakarta, teka bayang bisa nempel di TV. Kata ibu saya, udah aminkan saja. Satu kali ibu saya dapat kado hadiah sajadah gambarnya Ka'bah. Kemudian ibu saya banyak baca talbiyah labbaik Allahumma labbaik gitu. Terus saya tanya mama, kenapa baca talbiyah terus? Ya mama tuh pengen berangkat ke Baitullah. Saya tanya kenapa nggak berangkat? Mama nggak punya uang Iman. Diusapin pipi saya. Mama doainnya, jang Iman sing tiasa angkat haji umroh bolak-balik ke Baitullah. Ibu bapak yang dirahmati Allah. Dulu saya pernah menyesal dengan keadaan saya. Tapi hari ini saya baru tahu ternyata Allah sedang siapkan skenario terbaik. Kapan datangnya? Bukan saat itu, tapi saat ibu saya sudah tidak ada. Saya hari ini tampil di TV tiap hari di Serambi Islami TVRI, bawain acara dengan para guru-guru kita sekalian. Yang ibu saya pernah sampaikan kejadian hari ini. Haji umroh dulu nggak pernah kebayang. Hari ini kalau saya mau berangkat tinggal berangkat kapan saja karena saya punya travel sendiri. Tapi ibu saya nggak bisa berangkat ke sana. Jadi artinya harapan kalau tidak ketemu dengan kenyataan, jangan langsung diputuskan hari itu. Karena kita tidak akan pernah tahu jawabannya kapan. Ibu punya budak ayeuna misalnya, mohon maaf ya, belum jadi anak yang soleh. Ibu jangan pernah berhenti mendoakannya. Karena bisa jadi dia soleh mungkin saat ibu sudah tidak ada. Dia baik saat bapak sudah tidak ada. Sekarang pas lagi ada bapak, pas lagi ibu ada, ngagoda luar biasa. Sabar, jangan pernah berhenti mendoakannya. Karena bisa jadi dia akan jadi baik justru saat kita sudah tidak ada. Maka agar hati tak mudah gelisah, cukup satu jawaban. Yang pertama adalah condongkan hati kita kepada Allah. Jangan pernah menyondongkan kepada yang lain. Siap-siap kecewa kalau begitu. Terus yang kedua, gimana agar hati tak mudah gelisah Ustaz? Belajarlah untuk husnuzon kepada Allah. Apa itu husnuzon? Husnuzon itu 3 artinya. 1, berpikir baik. 2, berkata baik. 3, berprasangka baik. Itu husnuzon. Jadi husnuzon itu bukan hanya berprasangka baik, tapi berpikir baik, berkata baik, berprasangka. Jadi semua yang Allah hadirkan itu baik. Kenapa Allah hadirkan orang yang menguraikan air mata dengan mata kita? Karena barangkali di saat itu Allah siapkan pahala sabar. Kenapa Allah hadirkan orang yang memberikan tawa bahagia kepada kita? Karena pada saat itu Allah sedang siapkan pahala syukur. Kenapa Allah siapkan kehilangan dalam hidup kita? Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan orang yang kita sayang, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan harta kita. Karena pada bab itu kita sedang disiapkan pahala ikhlas. Ajaban likulli mukmin, ajaib orang beriman itu. Kenapa? Karena semua keadaannya khair, semuanya baik. Yang seringkali membuat gak baik siapa? Bukan Allah, tapi kitanya. Betul apa enggak? Jadi bab selanjutnya apa Ustaz? Syukuri apa yang ada. Kan ada rumusnya. Syukuri. Langsung nenek-nenek. Baru syukur nenek-nenek itu bisa nyanyi gitu. Kan itu rumus hidup Bunda. Itu rumus hidup ayah, bapak, ibu sekalian. Syukuri apa hidup adalah, tetap jalani melakukan. Ada ibu suarana cocok diundang nih sama Ustadz kayaknya. Itulah suara Ustadz Bunda. Serak-serak basah. Masa serak-serak basah kan suara saya makanya gitu. Atau serak-serak becek terjelas gitu. Syukuri apa yang ada. Maka yang sering kali gelisah apa coba? Kita gak pandai bersyukur dengan apa yang Allah hadirkan. Di antaranya asyukru bil qalbi, syukur dengan hati.
Gimana caranya Ustadz? Yakini bahwa yang datang itu yang terbaik. Udah. Suami kita di rumah itu yang terbaik. Istri kita yang di rumah Pak itu yang terbaik. Pekerjaan kita hari ini itu yang terbaik. Anak kita hari ini itu yang terbaik. Semua yang terbaik. Kalau kita mengakui semua yang terbaik, maka akan tumbuh ketenangan di hati kita. Suami datang bawa gaji 50 juta. Suami datang bawa uang 5 juta. Amin, alhamdulillah. Itu yang terbaik. Catat baik-baik. Itu yang terbaik. Itu rumusnya aja. Ada ketentuan apapun, ini yang terbaik. Ada skenario apapun, ini yang terbaik. Di PHK, ini yang terbaik. Bisnis rugi, ini yang terbaik. Bisnis bangkrut, ini yang terbaik. Jangan iya mah kadang-kadang kita mah suka salah ngomong sama suami teh. Misal, suami datang, bilang gini sama kita. Mama, iya ayah kenapa? Serius banget? Iya mama. Mulai bulan depan, ayah bunda, ayah teh gajinya dikurangi. Apa? Naon. Apa coba ulangi. Iya mama, mulai bulan depan gaji ayah dikurangi. Naon dikurang. Langsung apa dikurangi? Ayah, kumaha tuh mama kan udah mulai perawatan di AHA klinik. Eta teh ada mahal hargana. Mana ayeuna teh aduh mama teh kudu senam zumba. Sabulan sakieu biayana. Bunda teh kenapa sih nggak langsung bilang begini sama ayah teh? Alhamdulillah ayah. Ih mau langsung ngomongkeun kabeh biaya. Suami kita teh di kantor geus aya masalah, datang ke imah ningali beungeut bunda jadi masalah. Ma, gaji ayah berkurang. Keur kieu ngomong ka bunda teh. Murungkut da sieun teh ya. Ku ibu teh ulah kitu atuh. Langsung ku ibu teh dipeluk suami teh dipeluk. Dipeluk ku ibu teh ya. Dibisikin telinganya. Ayah, alhamdulillah. Tapi mana mikir tuh? Bukan gitu. Peluk ku ibu teh. Ayah, alhamdulillah. Walaupun gaji ayah berkurang, buat bunda mah asal ayah ada di samping bunda. Bener, itu teh pengaruhnya tuh positif banget bunda. Energi. Ahilman berkali-kali bilang, apa yang membuat saya tangguh seperti ini? Satu jawabannya, karena saya punya orang yang hebat di samping saya. Allah ayo nama. Maksud saya pasangan hidup saya, istri saya. Istri saya itu bunda, seseorang yang bisa merubah kehidupan saya. Dari yang laki-laki biasa, jadi laki-laki luar biasa. Makanya mohon maaf, kalau sekarang ibu bapak lihat pasangan masing-masing, lihat suami ibu. Lamun suami ibu ayeuna kapelongna sangsara gitu. Kapelongna peot, riweuh, hideung, kuleuheu. Eta teh biasa nama bukan faktor yang lain tapi faktor istrinya. Bener. Ibu apal Marzuki Mahdi apal? Rumah sakit naon eta teh? Nu gelo cenah. Rumah sakit jiwa, ya Allah. Orang Bogor mah langsung ngomong teh gelo. Rumah sakit jiwa, Bu, itu di Marzuki Mahdi yang sakit jiwa kebanyakan laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Setelah Ustadz cek dan analisa, kenapa laki-laki banyak yang stres sakit jiwa? Ternyata sebabnya nukieu. Jadi sebabnya tuh gara-gara istri-istrinya, bener. Jadi pengaruhnya tuh kencang banget ibu, beneran. Suami di luar Kapolda, di jero imah, gitu pokoknya. BAKB ku istri nama. Mata kena hati-hati para perempuan. Berapa kali Ustadz pernah sampaikan, ada 3 doa yang sangat mustajab. 1 doanya orang tua sama anaknya, 2 guru sama muridnya, 3 istri sama suaminya. Makanya di balik kebahagiaan suami, di balik kemuliaan suami, di balik kesuksesan suami, di balik itu ada tangan dingin istrinya.
tiis tangan lagi. Maksudnya sentuhan istrinya, kebaikan istrinya. Bahkan ada penelitian dari Harvard University, disurvei kepada 100 pengusaha sukses, Masya Allah, di antara 100 orang itu 86%-nya di antara mereka adalah para suami yang setiap pagi disiapkan sarapan oleh istrinya. Jadi artinya gimana? Suami yang seringkali disiapkan sarapan oleh istrinya itu menentukan karirnya jauh lebih bagus. Jadi mohon maaf, ibu sebagai istri gak harus melulu kerja ikut dengan suami. Jadi urusan kerja itu jangan artian kemudian, Ustadz kalau aku gak kerja nanti suami aku gak ada penghasilan tambahan. Enggak. Kadang buat istri tambahannya bukan berarti bekerja, tapi cukup mendoakan suaminya. Kalau suaminya gak pernah tahajud, istrinya harus rajin tahajud. Kalau suaminya duha gak pernah punya waktu, istrinya harus punya bisa sholat duha. Kalau suaminya gak punya waktu buat taklim, istrinya taklim. Kalau suaminya pelit, istrinya harus berbagi. Gitu dong. Ima ulah kieu, suami tara tahajud, aku mah ikut suami aku aja. Dah buat apa suami aku juga gak pernah tahajud? Jangan dong. Suami kita gak pernah sholat. Bun, hayu atuh sholat. Ustadz, dah aku mah sama suami aku udah CS banget. Jadi yang suami aku rasain, aku juga harus rasain. Itu salah. Justru rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang saling menyempurnakan. Maka please yang belum nikah, jangan pernah mencari yang sempurna. Karena kesempurnaan cinta datangnya dari cinta itu sendiri. Catat status tuh. Ulang. Nanti viral lagi videonya. Kemarin baru viral tuh yang pertama. Ibu tahu video saya kemarin? Judulnya Agar Allah Tersenyum Kepadamu, tahu? Nyebar ke grup WhatsApp ibu ada? Ibu bilang, tapi Ustadz aku tahu nggak sih? Ini Ustadz aku. Ada di grup ibu ada? Menyebar katanya bener viral ya? Ustadz juga, aduh Masya Allah 2 hari ini tuh Masya Allah bunda lagi ada peningkatan set gitu. Ada. Pak Arif ada. Baik, 50.000 lagi buat Pak Arif nanti. Jadi, ulang. Aduh, tadi ngomong naon pohon. Oh cinta. Oh iya, teman-teman saya yang belum menikah, jangan pernah mencari yang sempurna. Karena rumah tangga yang baik itu adalah rumah tangga yang saling menyempurnakan. Jangan pernah mencari yang sempurna, karena kesempurnaan cinta sudah datang dari cinta itu sendiri. Besok Senin kajian muslimah di alumni IPB datang deh. Nanti sore Ustadz di alumni IPB datangnya. Tapi anak muda ini mau ayah anak muda. Mata Ustadz mah kalau ngaji gini seneng kalau ini pengharupna bunda. Senang. Aman kondisi Ustadz nih. Nu orang-orang di tukang Ustadz suka goda ku nu ngora teh. Ini di dia tah. Jangan minta diulangi lagi. Rumah tangga yang sempurna yang saling berarti dua-duanya ada kelemahan. Burung itu kalau sayapna kanan hungkul kumaha coba? Kieu ngepek atina. Gak bisa terbang. Makanya ada sayap kanan, ada sayap. Rumah tangga itu berarti mengajarkan 2 hal. 1, mengajarkan kesyukuran. 2, mengajarkan kesabaran. Ada kondisi suaminya syukur punya istri yang seperti itu. Ada kondisi istri sabar punya suami yang seperti itu. Sama kayak rumah tangga Ustadz Hilman. Rumah tangga juga saya sama, syukur dan sabar. Saya bersyukur punya istri saya. Istri saya bersabar punya suami semisal saya kayak begini. Kan ibu mah kadang-kadang gitunya. Suami ibu, menang ibu, alhamdulillah anugerah. Ibu menang suami ibu musibah. Ya udah terimain saja, memang itu yang terbaik. Berkata-katalah yang kemudian baik dalam kehidupan. Syukuri apa yang ada, jangan nyari yang gak ada. Karena yang membuat kita gelisah mencari yang gak ada. Dan ibu mah lebih pintar menyebutkan kekurangan suami daripada menyebutkan kelebihan suami. Contoh kieu juga paling gampang. Bu, boleh nggak tuliskan 3 kelebihan suami? Sajam tuh nulis-nulis tak?
Kieu we ngahulang. Naonnya Ustad? Da asa nggak ada kelebihan suami aku mah. Betul apa enggak? Sok sama lah kayak karyawan di kantor juga sama. Karyawan, coba nih yang di Umi misalnya, tuliskan kelebihan rumah sakit Umi. 2 poe eueuh kelebihan anak. Karena yang dilihat kekurangan terus. Tapi kalau kekurangan, ibu boleh enggak tulis 3 kekurangan suami? Ustadz boleh enggak kalau 10? Dititah 3, disuruh 3, minta 10. Karena banyak di antara manusia pintar melihat masalahnya, tapi tidak pernah pintar melihat nikmatnya. Jadi gelisah. Nu kabayang ku urang mah nu goreng-goreng na wae. Ustadz tahu nggak siapa? Itu si Ceida teh tahu? Yang mana? Itu loh Ustadz yang sering taklim sama kita. Oh atuh alhamdulillah bunda. Tapi Ustadz apa tuh? Si Ceida mah walaupun taklim oke suka ngomongkan batur. Nggak kayak aku mah enggak pernah begitu. Padahal si Eta kan ngomongkan batur. Sok nyambungnya. Sok ibu, Ustadz apa teh Ceida? Ceida mah Ustadz abon rajin ngaji kita tapi ngomongkan batur. Dak percuma Ustadznya ngaji juga kalau gitu mah ya. Dak aku masa nggak pernah ngomongin batur Ustadz. Si Eta teh kan ngomongkan Ceida ngomongkan batur Eta teh. Kau batur ngomong kieu, mau punten. Ece teh kalau ibadah ulah sombong. Kayak aku tahajud nggak pernah bilang-bilang sama orang. Eta teh kan ngomongkan ibadah tahajud manehna nya. Kita sok teh nyambung kadang-kadang ngomong teh. Jadi kumaha Ustadz? Udahlah, lihat sesuatu dengan cara yang baik, berkata-kata yang baik. Ulah sibuk ngomongkan batur. Kenapa? Aib kita terlalu banyak. Betul nggak? Kita mah meni pinter lihat punya orang tapi kitanya nggak pernah dilihat. Contoh, ibu nih kebiasaan ibu-ibu nu ngaji sekieu. Contoh, ieu mah lain di dia lain, ieu mah contoh ieu mah. Ibu datang ngaji, ibu teh. Kan ibu mah kadang-kadang duduk teh suka pengen sama teman segeng teh nya. Diuk teh kudu jeung si ibuna baturan orang teh di dinya teh. Jadi pas batur datang ke situ kan masih kosong. Ku ibu udah disiapin tas di dia teh, kacamata. Jadi dia teh kan mau datang, mau ngaji, mungkin telat teman ibu teh. Ku ibu teh dikieukeun kan. Si eta ngalewat. Ibu punten itu kosong. Enggak. Ini ada yang ngisi. Padahal siapa yang belum datang? Kan teman kita. Ngaji itu kan justru memperluas teman kita yang baru. Betul apa enggak? Jadi ulah ieu mah naro di dieu tas, kadang karung di ditu. Dah hayang pinu teh jangan buka kerannya buat yang lain biar kita kenal, ketemu dengan yang lain. Nu paling kehel ditanya ke Ustad. Ustad, Bu, Ece, naon sih kudu jeung batur segala rupa? Ustad, da aku mah kalau ngaji enggak sama dia dulu teh suka enggak seru gitu. Emang seru naon? Nya da aku mah ada temen ngegibah sama dia teh. Digigir teh. Jadi kudu sama dia kalau ngomong teh. Dan bener setiap dia datang yang disibukkan tuh ngomongin yang lain. Naon mah diomongkeun ku manehna mah? Aya, duduk. Ih, teman aku udah datang. Cini udah ada. Dia. Duduk aja dia teh di situ. Duduk. Ditanya kan, kok kamu telat banget? Oh, maafin aku ya, telat banget ya. Oh, mah beres ngomong ke neta langsung ningali sekitaran. Mana nu bisa diomongkeun teh ya? Langsung nyari topik teh ya, nyari ide. Tiba-tiba ngomong kieu si Ece nu sampingna teh. Ece, naon sih? Tingali si ibu baris kahiji. Anu man? Si eta teh duduk di tengah teh ya. Anu man? Eta nu baris kahiji. Anu deket tiang. Emang naon gitu? Tingali jilbabna kembang-kembang. Ditanya ku si Ece teh, emang lamun kembang-kembang naon? Apal teh eta taplak meja. Ada yang kembang-kembang di sini. Punten heureuy Ustaz mah bunda ya. Ya Allah. Nges beres ngomong kanu kembang-kembang ke mana-mana rupa. Ece tahu enggak? Tadi aku waktu di pintu masuk, eta aya ibu-ibu muni hebring pisan. Hebring kumaha? Eta alisna nyambung.
Emang kumaha? Si eta teu nyadar bahwa temen oge halisna teh tebal-tebal teh. Kita mah sibuk ngomongkan batur tapi kitanya nggak pernah bisa dilihat. Betul apa enggak? Nggak beres ngomongkan kabehana jamaah baru naon deui nya nggak ada topik ya. Udah, kalau topik udah beres baru ke ustadna. Tingali, Ustadz Hilman. Mana? Tingali. Dulu aku waktu 2 tahun lalu ikut kajian ustadz teh kan jamaahnya masih dikitnya. Baheula mah ustadz teh henteu sakasep ayeuna loh. Ayeuna mah teu kunaonnya. Cek aku mah si ustadz teh perawatan dah cuy. Ngomongkeun we eta teh. Beres beungeutna diomongkeun kana salna. Ece apa tuh? Kamari cenah eta teh sal teh meuli di Jordan cenah. Padahal ya punten di pasar anyar ge loba eta. Ya Allah Bu, nges beresnya tiba-tiba kan teman kita 3 orang, yang satu tuh nggak ada, tiba-tiba nggak WhatsApp di grup, paling kita mah grup teh tiluan teh ya. Set asup. Ece kamu jadi ngaji nggak? Ih aku jadi ngaji loh, aku udah dimasuk berdua di sini. Kamu di mana? Aku di belakang. Susah emang kalau Ustaz Hilman pinuh aja mana teh. Sek ngaji teh. Terus kumaha nges beres ngomongkan batur langsung. Uci nanti jadikan kita nggak baso teh ya. Omongkeun, mulai nggak baso omongkeun teh. Nges beres nggak baso ngomongkeun kieu. Tapi aku nggak tahu ini keluarnya gimana ya, susah banget keluarnya. Selama di grup ngomongin strategi keluar. Nanti kamu lewat kanan, ke kiri segala macam. Coba Ustadz mau tanya. Di dia ayat nu kitu. Mana jalan mana nu kitu? Ustadz ngomong gini teh bukan gak ada fakta, banyak yang seperti itu. Betul apa enggak? Punten nu ngarasa ulah kasindirnya. Jadi pas ngaji ditanya, Oce, kamu jadi gelisah? Kamu masih gelisah nggak? Oh, aku masih gelisah banget. Dan ngajinya tuh bener. Gimana tadi ngajinya? Ih, say, naon materina? Tuing naon? Pokoknya mah tadi mah ayah si Ece jilbab kembang pokoknya. Terus halisna nyamung, eta. Si Ustadz Hilman perawatan, tak eta disimpulkan. Ayo dong. Berarti kita tuh gelisah bukan karena kondisi kita, tapi karena keadaan kita. Betul apa enggak? Ibu, punten mohon maafnya. Suami, anak ke suami nah ibu ayah. Suami sama istrinya, Pak hati-hati Pak. Jangan pernah mengecewakan hati istri Bapak Pak. Catat baik-baik ini ya. Suami, 1 kali saja Anda mengecewakan hati seorang istri, siap-siap akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupan Anda. Ulangi, sok direkam. Isi hayang direkam segala rupa. Bener, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bunda, ayah, saking memuliakan istrinya karena tahu saat memuliakan istrinya ketenangan datang dalam hatinya. Rasul itu nggak pernah marah sama istrinya pak. Di sini ada yang pernah marah suaminya? Ngal poe Ustadz, memaafkan wae ke orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masya Allah bunda. Satu kali ada kisah, kan mungkin bunda tahu kisahnya. Tahu nggak kisahnya? Yang Rasul tuh nggak marah sama Aisyah, tahu nggak? Yang Aisyah nggak bantingin penggorengan, tahu? Belum tahu ceritanya? Boleh Ustadz cerita? 3 jam lah. Ibu bapak punten, satu kali Nabi itu sedang ngobrol dengan Aisyah. Apa kata Aisyah? Dipegang pipinya Nabi. Ya Rasulullah, sepertinya engkau lapar ya, gitu. Ditanya lapar. Sok kalau ibu bilang sama suami, kieu, bapak laparnya. Ke suami dikumahakeun. Heeh, aing lapar mah. Kalau kita kan gitu. Kalau kita kan begitu. Betul nggak? Tapi ya Allah, apa Nabi ketika dipegang oleh Aisyah, ya Rasulullah, engkau lapar ya? Kata Nabi, iya Aisyah. Boleh nggak aku buatkan sebuah makanan buatmu di dapur? Boleh kata Rasul. Singkat cerita Aisyah ke dapur. Pas Aisyah lagi masak di dapur, tiba-tiba datang istri Nabi yang lain.
namanya Saudah. Saudah itu istri Nabi yang usianya paling senior. Datangnya sambil bawa makanan. Coba Ustadz tanya, istri senior sama yang junior, kalau masak enakan mana? Ibu ngalamin emang? Mending langsung senior. Senior gitu. Kan biasa nama yang senior masaknya jauh lebih hebat, makanya lebih enak. Apa yang terjadi ketika Saudah masuk? Aisyah ngedenger di belakang. Assalamualaikum. Rasul buka pintunya, ambil makanan dari siapa? Saudah. Aisyah perempuan biasa. Apa bawaannya? Cemburu, betul nggak? Tiba-tiba pas lagi ngegoreng sesuatu, Aisyah ngebantingin penggorengannya. Prang! Tiba-tiba, Nabi kan kaget. Pas Saudah datang, diambil makanannya. Kata Nabi, Saudah kamu pulang saja ya. Aku terima makananmu. Emang kenapa Nabi? Di tukang enu ngamuk. Oh, di tukang ada yang apa gitu, ada yang bunyi gitu. Udah Saudah ke belakang, maka disimpan makanannya. Kemudian Nabi ke belakang. Tiba-tiba benar. Di belakang di dapur Aisyah sedang bantingin apa namanya? Penggorengannya sambil cemberut diam. Nabi datang kan? Aisyah, ya Humairah tuh, Pak. Nabi itu sama istrinya punya panggilan sayang masing-masing. Aisyah panggilannya apa? Humairah, yang berpipi kemerah-merahan. Jadi Aisyah mah kalau senyum bunda pipinya tuh merah. Siga bunda di dia. Burung banget. Bunda mah lain bareng Humairah memang loba ditampar bareng jadi bareng. Aisyah kan Humairah panggilannya. Ada Khadijah, itu panggilannya ya Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Ada panggilan sayang masing-masing. Ada Saudah ya. Saudah tuh istri Nabi 70 tahun usianya, dari Arab Baduy, hitam kulitnya. Sok bapak kalau punya istri hitam naon panggilan anak? Oh, udah bujur katel cenah. Mang Jo teh sangeunana wae di dieu mah. Masya Allah. Apa panggilannya Ustadz Hilman? Panggilannya ya Syarifatul Zahab, emas yang paling mulia. Singkat cerita, punten ya. Ini waktunya udah habis ya? Belum habis? Ini jam 3 bunda. Sampai jam berapa ceramah? 5. Jadi Aisyah lagi cemberut gini. Tiba-tiba Nabi datang. Kata Nabi, Aisyah ya Humairah kenapa? Gitu ditanya. Perempuan ingat ya, semakin ditanya gak akan mau jawab. Ditanya Aisyah gini aja. Enggak. Aisyah kunaon? Gitu. Aisyah kenapa? Enggak. Tiba-tiba Aisyah ngomong gini. Ya Rasulullah, aku cemburu. Kenapa cemburu? Aku kan lagi nyiapin makan buat kamu. Kok kamu malah ngambil makan dari Saudah? Apa kata Nabi? Kok kamu cemburu? Aku nerima makanan dari Saudah, tapi yang akan aku makan bukan makanan Saudah. Aku akan makan makanan kamu yang sedang kamu masak. Enggak. Pokoknya kamu enggak peka pokoknya kan. Ingat ya, perempuan itu Pak, perempuan itu semakin diyakinkan, semakin enggak yakin. Semakin diyakinkan, semakin enggak yakin. Jadi gimana Ustaz? Ya udah enggak usah diyakinkan perempuan mah. Benar, kayak beginilah paling gampang mah. Kita jalan nih sama istri kita, ditanyakan, Bunda mau makan di mana? Cicing we pasti. Pasti jawabannya adalah terserah. Eta jawaban pamungkas tak terserah tak. Jalan berdua. Tiba-tiba istri kita ngomong gini. Bapak tahu nggak? Kemarin aku sama si Ceida teh ya. Contoh ini mah contoh. Sama teman aku Ceida makan bebek di pojokan sana enak banget loh. Oh gitu? Enak ya? Enak. Suami kita kan nggak paham teh ya. Lempeng we terus. Nges we datang. Lebih ka imah ibu teh udah beres tasnya disimpan tiba-tiba masak mie sorangan di dapur. Suami datang sama ibu. Mama, kok mama malah masak mie sih? Tadi papa tawarin makan kok nggak mau? Kamu tuh nggak peka banget sih. Aku tuh bilang bebek di pojokan enak. Artinya pengen makan. Ibu jangan samakan otak ibu sama otak laki-laki.
Laki-laki sama perempuan tuh beda bunda. Beda ayah. Ibu dengan ayah tuh beda cara berpikirnya. Perempuan mah bisa melakukan 5 aktivitas dalam satu waktu. Bisa. Kieu contohnya. Oh HP saya sini. Perempuan bisa kieu tah. Ieu kieu ka dieu. Ieu ngarenos. Bisa, ieu ngomong bisa. Laki-laki mah nggak bisa bunda. Siga kieu misalnya, bunda nyuruh sama laki-laki begini, ayah nanti kan di rumah mau ada arisan ya, ayah tolong ambil kue dari Bu Tuti, kemudian eta karpet ganti, genteng bocor juga ganti sama yang bagusan dikit, galon isiin sama si kakak jemput di sekolah. Berapa banyak itu perintahnya? Ustaz kita apa tadi ayah sabaraha tah? Ibu-ibu mah apa 5? Ibu kalau nyuruh sama laki-laki langsung sekaligus. Jangan kaget kalau ibu beres ngomong, yuk mau ulang dia. Dia itu bukan gak mau bergerak, tapi laki-laki gak tahu harus yang mana. Jadi kudu kumaha Ustaz, kalau laki mah kudu satu-satu. Nanti di rumah mau ada arisan. Pertama. Gitu. Pertama, papa ambil kue di mana? Ibu Tuti. Tungguan. Nges beres ku ibu tungguan. Karena kalau dia sudah beres, dia jadi pergi ke mana wae. Kok ibu teh diliatin heula, bener teh ya nges ngambil. Ulah kieu. Oh gitu, udah jangan, ayah belum selesai. Pokoknya ayeuna ayah ambil dulu ke Bu Tuti weh. 1, enggak, pokoknya ambil ayeuna. Karena biasanya dia kalau sudah ngambil tuna, ini kemana meni. Ambil Bu Tuti beres, karpet diganti, genteng bocor, galon usian, jemput si kakak. Nah, gitu. Sama kayak ibu ke bapak, bapak ke ibu. Pak, perempuan itu, kalau perempuan sedang curhat, jangan diceramahin. Betul apa enggak? Kenapa? Karena saat perempuan sedang curhat, dia sedang menghabiskan kuota kosakatanya. Sih benar. Punten, kebutuhan laki-laki kosakatanya 5.000 sehari. Perempuan 45.000 sehari. Jadi kalau perempuan ngomong wae, husnuzon aja Pak. Dia teh lagi menghabiskan kuota kosakatanya. Jadi kumaha Ustadz, kalau dia lagi cerita, bapak nggak usah ngomong, diam aja siapin telinga. Naon? Karena kadang-kadang kalau perempuan sudah curhat, dia menemukan solusinya setelah dia beres ngomong. Nggak beres ngomong, tapi kan kia jawaban, eta jawabannya. Makanya mohon maaf, perempuan lemahnya di telinga, betul apa enggak? Perempuan kalau di rumahnya Pak tidak menemukan suami yang menyiapkan telinga buat mendengar curhatan istri, jangan kaget kalau perempuan mencari telinga lain untuk mendengarkan curhatan. Bener gak Bu kira-kira? Ulangi, mau direkam lagi ini, nggak usah itu. Jadi bapak kalau istri lagi cerita dengerin aja, walaupun dia bercerita hal yang sama 80 kali. Nu diomong teh eta we biarin aja. Sama kayak yang lain misalnya, contoh lain. Buat laki-laki menangis tidak menyelesaikan masalah. Tapi buat perempuan menangis itu menyelesaikan masalah, betul apa enggak? Kenapa? Karena setiap bulir air mata yang keluar itu teh masalah keluar kabeh. Celak, biarin saja. Kalau dia lagi nangis, bapak jangan berhentiin. Nges jempek ketua curi. Biarin Pak. Malah kalau bisa, kalau dia lagi nangis, bapak itu dukung tangisannya. Yang banyak. Semakin dia keluar, semakin selesai masalahnya. Makanya mohon maaf, kalau suami yang cerdas, kalau suami yang pintar, ketika istrinya nangis, dia nggak akan menasihati istrinya, tapi dia akan menyiapkan sandaran untuk istrinya. Makanya mohon maaf Ustadz mah, kalau ada ibu-ibu yang ngaji, puntennya,
Kalau ada ibu-ibu yang ngaji kemudian nyender ke tembok, biasa nama di imahna eueuh sandaran. Biasa nama. Jadi kalem bae we ke ustad anu nyender, aya tadi kieu ngaji. Kita mending ngeunaheun ngaji. Ustad udah berdiri gini ngesangkel si ibu. Biasa nama anu kitu mah di imana eueuh sandaran jadi eta mending ngeunaheun ngaji teh kieu atuh da. Mending nyatet mah imah teh nyatet teh kieu. Gitu. Ya Rabbi ya Karim. Makanya mohon maaf nih, astagfirullahaladzim, mohon maaf ya. Ibu, Bapak, Bu, punten ya. Ibu yang di sini punya anak perempuan, bilang sama anak perempuan, "Nah, kalau kamu nanti nikah, jangan cari laki-laki yang kalau ngaji nyender ke tembok." Kenapa mah? Jangan, karena dia nggak akan bisa dijadikan sandaran di rumah tangga. Hidup na oge nyandar ke tembok. Kumaha jadi sandaran di rumah tangga. Ibu sudah jam 3:03 ini. Kisahnya Ustadz tunda besok aja nanti ya. Hari Senin. Intinya bahwa belajarlah untuk melihat sesuatu dengan cara yang baik. Bahasa lainnya adalah bersyukur. Kita baru 2 ya. 1, agar hati tak mudah gelisah. Pertama harus apa? Bersandar kepada siapa? Allah. Dan yang kedua, selalulah menerima apapun dengan cara yang baik. Jelas sampai di sini? Husnuzon. Baik, saya kembalikan kepada pembawa acara, silakan.